Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donna Hairani, nomor UKG 2015 0293 6372, nomor induk mahasiswa 2012143. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Belum ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, kita kembali lagi ya di pembelajaran kita hari ini. Kita masih daring. Jadi sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Yuk, Rapip, pimpin doanya Rapip. Makasih ya Rapip. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Iqmal hadir. Iqmal hadir. Hadir, Bu. Zikra hadir, Zikra. Hadir, Bu. Putri Habibah hadir. Hadir, Ibu. Ozil. Hadir, Bu. Dani. Hadir, Bu. Rapip hadir. Rapip hadir nggak Rapip? Hadir, Bu. Hadir. Jadi kita tuh sambil nunggu yang lain kita lanjut aja ya. Nah, anak ibu, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat kan? Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, anak ibu, sebelum kita belajar, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Hafal lagu Maju Tak Gentar? Bagus. Hafal lagu Maju Tak Gentar? Enggak. Hah? Masa nggak hafal? Apa nggak lagu Maju Tak Gentar? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau gitu Enggak, Bu. kita ikuti video yang ini ya. Nah, yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Nah, udah selesai nyanyinya. Selanjutnya, nah, di depan. Ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Ini apa? Apa ini? Botol. Ini apa yang Ibu pegang? Botol aqua bekas. Ini adalah botol aqua bekas. Ini bisa nggak kita manfaatin? Bisa nggak kita manfaatin botol aqua bekasnya? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa mau dibuat jadi apa? Tempat pensil. Tempat pensil. Selain tempat pensil apa lagi? Pot bunga. Jadi pot bunga. Terus apa lagi? Jadi apa lagi? Selain tempat pensil, pot bunga, apa lagi? Jadi apa lagi? Jadi tempat sampah bisa nggak ini? Bisa nggak botol aqua ini jadi tempat sampah? Bisa nggak kita susunin jadi tempat sampah? Putri? Bisa nggak botol aqua bekas ini kita daur ulang jadi tempat sampah? Bisa kan? Kalau kita kumpulkan sampai banyak, itu gunanya daur ulang sampah. Nah, anak-anak ibu,
Nah, anak-anak Ibu, jadi dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan nanti kalian itu yang pertama, itu kalian mampu menyebutkan jenis apa itu jenis-jenis sampah, apa yang termasuk jenis sampah, menjelaskan pemanfaatan sampah, menjelaskan cara pengolahan sampah, kemudian membuat peta pikir tentang cara pengolahan sampah, menjelaskan pendapat kalian tentang isi dongeng tupai dan ikan gabus, dan terakhir menilai pendapat teman tentang isi dongeng tupai ikan gabus. Nah, anak Ibu, coba perhatikan video yang mau Ibu share ini, yang mau Ibu bagikan. Videonya organik dan anorganik. Tahukah kamu kalau sampah itu terbagi menjadi beberapa kategori? Yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran, daging, buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Selain itu juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan bahaya beracun. Biasanya sampah yang masuk dalam kategori B3 ini adalah pembersih lantai, kamper, oli, baterai, aerosol, hingga obat dan lain sebagainya. ya. Udah jelas tadi videonya? Nampak dari videonya? Udah kan? Iya ya. Dari video tadi, apa sih pengertian sampah? Siapa yang tahu apa tadi pengertian sampah? Dari video tadi. Siapa tadi yang tahu pengertian sampah? Apa itu sampah? Jenis-jenis sampah? Dari video tadi jenis-jenis sampah ada berapa? Ada dua. Yang pertama sampah apa? Organik. Yang kedua adalah sampah anorganik. Yuk kita lihat yang ini. Jadi inilah pengertian dari sampah. Sampah adalah katanya barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Itu tadi pengertian sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi. Sampah terbagi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Yang mana katanya sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, sedangkan anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Lagi, apa tadi contoh sampah organik? Contohnya sayuran, apa lagi? Buah-buahan, terus apa lagi? Apa lagi? Sayuran, terus apa lagi? Tadi ada gambar apa aja? Daun juga termasuk sampah organik kan? Nah, kalau sampah anorganik itu apa aja contohnya?
Kertas. Kain kertas apa tuh? Kaleng. Terus apa lagi? Apa lagi? Kaleng, iya. Terus apa lagi? Botol aqua. Lebih jelasnya kita lihat contohnya ini. Sampah organik. Contohnya ini. Ini adalah sisa-sisa dari dapur. Di sini ada berbagai macam sayuran. Ada wortel, kol, tomat. Ini adalah contoh sampah organik yang bisa membusuk. Sedangkan ini adalah sampah anorganik. Contohnya plastik, botol-botolan. Ini sampah anorganik yang tidak dapat membusuk. Nah, selanjutnya. Yuk, Rapip baca dulu ini, Rapip. Baca nggak? Pekerjaan itu adalah rajin bacanya. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas dan mata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak pada kehidupan. Seorang rajin barang bekas mengolah barang sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan juga menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Ya, makasih ya Rapip. Nah, jadi anak-anak Ibu, berdasarkan bacaan ini, berarti kita disuruh memanfaatkan sampah. Kita disuruh untuk memanfaatkan sampah untuk apa aja? Yang pertama, kita disuruh memanfaatkan sampah itu untuk mengurangi sampah yang ada di bumi. Kalau bumi kebanyakan sampah, apa yang bisa terjadi? Kalau di bumi kebanyakan sampah, bisa menyebabkan apa? Banjir. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Bau busuk. Mengurangi bau busuk juga iya kalau kita memanfaatkan sampah. Apa lagi? Mengurangi polusi sampah. Jadi kita disuruh untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita, yang bisa didaur ulang, yang bisa dipakai lagi, kita disuruh untuk memanfaatkannya kembali. Nah, Ibu coba ini lagi, perhatikan lagi video yang bakalan Ibu share lagi ya. Bentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampah berbagai jenis seperti limbah rumah tangga ataupun batang kayu diangkat dari dalam Kali Ciliwung. Sampah ini menumpuk di pintu air Manggarai. Di Manggarai, busa yang mencemari KBT ini kebanyakan berasal dari limbah rumah tangga. Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa limbah rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar dari tumpukan sampah di lingkungan? Pengelolaan sampah di rumah tangga sangat membantu dalam meminimalkan jumlah sampah yang akan dibuang. Pengolahan tersebut harus berdasarkan pada prinsip 4R. Apa sih 4R itu? Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang, menggunakan botol air minum yang bisa digunakan berkali-kali,
serta menggunakan tas belanja sendiri untuk mengurangi kantong plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali suatu barang atau yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali kaleng cat untuk pot bunga atau membuat wadah ikan cupang dari botol plastik. Lalu yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara diolah kembali untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan bahan bekas untuk dibuat kerajinan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah replace atau menggantikan. Hal ini dilakukan untuk memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan, sehingga dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produk sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, menggunakan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu 4R? Teman-teman, kita telah dengan prinsip 4R. Anak-anak Ibu sudah. Jadi udah tahu tadi apa itu bagaimana cara pengolahan sampah? Dari video tadi, coba cara pengolahan sampah dengan cara 4R. Apa aja itu 4R tadi? Siapa yang tahu? Cara pengolahan sampah dengan 4R. Yang pertama tadi apa? Dari video tadi. Yang pertama adalah reduce. Ini dia. Yang pertama, cara pengolahan sampah itu dengan ada 4R. Yang pertama yaitu reduce. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi sampah. Contohnya misalnya itu mengganti botol aqua dengan tempat minum kita. Jadi diharapkan kita itu untuk mengurangi sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah memakai kembali. Contohnya yaitu kalau kita belanja, kita pakai tas plastik, pakai tas plastik kan, pakai plastik itu kita bisa pakai berkali-kali. Jangan langsung dibuang. Untuk apa? Untuk mengurangi sampah. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Recycle mendaur ulang. Contohnya tadi, Ibu bilang, ini tadi botol aqua tadi ini bisa kita daur ulang menjadi tempat apa aja nih tadi? Botol aqua itu tempat pensil. Kemudian tempat apa lagi? Tempat pensil. Selain tempat pensil apa lagi? Selain tempat pensil tadi untuk apa lagi ini? Contohnya? Jadi jadi pot bunga ini juga bisa. Pernah nggak kalian lihat pot bunga dari aqua botol? Pernah. Taruh di dinding-dinding. Bisa kan? Ini juga bisa jadi tempat sampah. Sedangkan 4R yang terakhir adalah replace, yaitu mengganti. Contohnya apa itu mengganti? Misalnya penggunaan tisu. Kita diusahakan jangan memakai tisu, digantikan tisu dengan sapu tangan. Jadi cara pengolahan sampah itu dengan cara 4R. Apa aja yang pertama? Apa yang pertama tadi 4R? Apa tadi 4R? Coba lihat ini. Coba lihat di ini ya. Layar masing-masing. 4R apa ini tadi 4R? Yang pertama ini apa? Coba lihat di layar masing-masing. Putri Habibah, apa ini 4R yang pertama? Ismail. Yang pertama adalah reduce, kemudian reuse, recycle, dan replace. Nah, selanjutnya
Putri, coba baca ini Putri yang ada di layar. Putri. Putri. Atau Iqmal. Iqmal. Coba baca. Daud hidup sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat selalu dilakukan bersama. Yan, coba Raisa baca Raisa. Raisa baca. Dahulu kalau Ini. suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dia mencari tiba gabus di laut. Saat bertemu tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari jenis sahabatnya. Setelah gabus mengatakan bahwa yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat heran, tidak terpikir oleh ayah yang mendapatkannya. Ya, makasih ya Putri, makasih Raisa. Ibu yang lanjut ya. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai dengan ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak ibu, apa itu tadi judulnya? Apa tadi judul ceritanya ini? Tupai dan ikan gabus. Ibu tanya ya. Nah, bagaimana menurut kalian cerita ini? Bercerita tentang apa dia? Bercerita saling menolong. Saling tolong menolong antara siapa dengan siapa? Tolong menolong antara siapa dengan siapa? Tupai dengan ikan. Tupai dengan siapa? Tupai dengan ikan gabus. Benar nggak Ozil? Benar nggak Ozil tadi yang bilang kawannya? Tolong menolong antara tupai dan ikan gabus. Betul nggak? Benar nggak ceritanya tadi tentang tupai dan ikan gabus? Iya, Bu. Ya, jadi pendapat kalian memang benar, yaitu cerita tentang tolong menolong antara tupai dan ikan gabus tentang persahabatan. Kalau Putri Habibah menurut Putri Habibah tentang cerita ini tentang apa? Tupai dan ikan gabus. Bagaimana pendapatnya? Ini cerita yang bagus enggak? Bagaimana pendapatnya? Gimana? Kira gimana pendapatnya tentang ceritanya? Ini cerita yang bagus untuk kita contoh atau enggak? Iya. Ini ada cerita yang bagus untuk kita contoh karena katanya antara sahabat, teman harus saling tolong menolong. Ya kan? Nah, selanjutnya anak-anak ibu nanti
jangan lupa mengerjakan LKPD ini. Nanti LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu kirim ke WhatsApp grup kelas kita. Nah, cara pengerjaannya itu kalian tulis identitas kalian mulai dari nama, kelas, nomor absen, hari atau tanggal. Di situ nanti kan menjawab ada beberapa pertanyaan. Di situ juga Ibu cantumin apa saja yang mau kalian kerjakan ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya setelah itu kalian juga harus mengisi latihan pada Google Form. Nanti linknya juga Ibu kirim ke WhatsApp grup ya. Udah, ngerti kan anak-anak Ibu? Nah, jadi anak-anak Ibu, udah anak-anak Ibu dengerin. Jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi ada jenis-jenis sampah. Berapa tadi jenis sampah? Ibu. Berapa tadi jenis sampah? Iya. Ada 2. Yang pertama sampah apa? Organik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah yang mudah busuk. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kemudian apa lagi? Daun. Kemudian apa lagi? Sayur. Habis sayur apa lagi? Pohon juga. Buah-buahan, iya kan? Nah, yang kedua, contohnya apa lagi? Ada selain sampah organik, jenis sampah yang satu lagi apa? Yang kedua? Anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang tidak bisa membusuk. Sampah yang tidak bisa membusuk. Contohnya apa? Botol. Kaleng botol. Botol. Plastik. Apa lagi? Plastik. Kemudian, apa tadi pengertian sampah? Apa itu pengertian sampah? Barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, tapi bisa lagi didaur ulang, ya kan anak-anak Ibu? Kemudian tadi ada 4 cara pengolahan sampah. Apa itu cara pengolahan sampah? Yang 4R. Yang pertama apa? Apa? Ayo. Apa tadi? 4 cara pengolahan sampah. Iya, 4R. Yang pertama adalah reduce. Apa itu reduce? Reduce yaitu penggunaan kembali, mengurangi sampah. Penggunaan kembali sampah. Kemudian reuse adalah memakai kembali. Kemudian yang ketiga ada recycle. Recycle ini ulang. Replace apa replace? Mengganti. Ya, kita mengganti barang-barang yang lain agar tidak menyebabkan sampah. Ya kan? Kemudian anak Ibu, coba dengarin Ibu. Nah, jadi anak-anak Ibu, dari pembelajaran kali ini kita dapat mengerti bahwa sebenarnya sampah yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa digunakan lagi, ternyata bisa kita olah kembali menjadi barang baru yang berguna untuk kita. Contohnya tadi botol aqua bisa kita olah menjadi pot bunga, tempat sampah dan lain sebagainya. Selain botol aqua, apalagi sih yang bisa kita gunakan? Plastik, bisa nggak kita gunakan lagi? Bisa nggak kita daur ulang? Jadi apa? Kerajinan tangan dia plastik. Plastik kita buat jadi bunga. PP2 tidak ada tugasnya, nak. Nggak ada tugasnya. Jadi tempat belanjaan. Tempat belanjaan, iya. Jadi tempat jadi bunga bisa nggak? Enggak, cuma itu Bisa nggak matematika plastik ini. dibuat jadi bunga? Garis saja. Kerajinan tangan bunga. Bisa kan? Nah, jadi anak Ibu, Surat semuanya sampah itu harus kita buang, tapi bisa juga untuk kita pergunakan HP dengan Nah, apa? anak Ibu, tadi kan sebelum belajar kita udah berdoa, biar pembelajaran kita semakin berkah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa lagi ya. Zikra, Ya, Ibu. Zikra bisa pimpin doanya? Zikra ya Ibu. Pimpin doanya Ya Zikra. Ibu. Pimpin doanya.
Iya. Pelajaran, mari kita berdoa. Al-Fatihah, Pak. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. karena budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Makasih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.